Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak RW di sini. Film pada kali ini adalah Upgrade, suatu film yang bertemakan cyberpunk. Oke deh, seperti biasa, tidak berlama-lama, kita gelar filmnya. Sing that shit. Shit. Diceritakan suatu masa di masa depan, di mana kecerdasan buatan sudah sangat maju dan mengubah banyak aspek kehidupan manusia, hidup seorang pria bernama Gray. Ia bekerja sebagai penjual mobil-mobil klasik, mobil-mobil yang semuanya serba manual, belum tersentuh oleh kecerdasan buatan. Gray mempunyai istri bernama Asha, seorang wanita karir yang cerdas. Asha bekerja di perusahaan bernama Cobalt, perusahaan yang memproduksi kaki dan tangan robotik bagi tentara yang mengalami cacat fisik. Suatu hari, Gray ingin mengantarkan mobil pesanan salah satu customernya yang telah selesai ia rakit. Gray mengajak Asha untuk menemaninya. Asha awalnya menolak, namun akhirnya mengiyakan permintaan Gray. Ketika sampai di rumah sang customer, Asya kaget karena ternyata customer Gray merupakan seorang pria terkenal. Ia bernama Aaron Kin. Aaron mempunyai perusahaan bernama Vessel Computer, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang sama dengan Cobalt. Aaron memperkenalkan kepada mereka chip yang bernama STEM yang dikembangkan oleh perusahaannya. Chip tersebut digadang-gadang merupakan teknologi kecerdasan buatan yang paling mutakhir, bisa menggantikan peran otak manusia dalam hal kalkulasi dan penalaran. Berbeda dengan Asya, Gray tidak tertarik dalam pembicaraan Aaron mengenai STEM karena ia bukan orang yang mengerti mengenai teknologi canggih. Asya dan Gray pun bergegas pulang menggunakan mobil Asya, mobil yang memiliki kecerdasan buatan dan dapat mengemudi secara sendiri. Di tengah perjalanan, Gray sadar bahwa mobil mereka tidak menuju ke arah rumah, melainkan ke arah berlawanan. Mobil tersebut juga melaju sangat kencang. Saat diperintahkan untuk berhenti, mobil tersebut mengalami error hingga mereka pun mengalami kecelakaan. Mereka masih selamat dari kecelakaan. Kemudian datang 4 orang pria mengeluarkan mereka dari mobil. Mereka menembak Asya dan Gray. Asya kemudian tewas di tempat. Tak lama berselang, polisi datang ke lokasi kecelakaan. Berbeda dengan Asya, nyawa Gray berhasil diselamatkan, namun ia mengalami kelumpuhan total akibat luka tembak yang mengenai tulang lehernya. Setelah 3 bulan di rumah sakit, ia kembali ke rumah. Gray yang kehilangan istri tercintanya kehilangan gairah hidup. Ia tidak bisa hidup mandiri. Gray harus dibantu dirawat oleh ibunya. Gray dan ibunya datang ke kantor kepolisian dan bertemu dengan detektif Cortez, detektif yang menangani kasus penyerangan Gray dan Asya. Cortez mengabarkan bahwa mereka mengalami jalan buntu dalam mengidentifikasi pelaku penembakan. Walaupun pihak kepolisian memiliki teknologi yang cukup canggih dalam penanganan perkara, Gray sangat marah dalam perkembangan penanganan kasusnya. Di rumah, Gray mencoba bunuh diri dengan memerintahkan robot prostetik menyuntikkan obat secara berkali-kali melebihi dosis. Problem again. Namun usahanya gagal. Ia kembali ke rumah sakit, kemudian ia dijenguk oleh Aaron. Aaron menawarkan kepada Gray untuk memasang chip stem pada tubuhnya. Dengan dipasangnya chip stem, Aaron menjanjikan Gray bisa kembali hidup secara normal berkat kecanggihan teknologinya. Gray menerima tawaran Aaron. Pemasangan chip stem dilakukan secara rahasia karena chip stem belum mendapat izin dari pemerintah. Pemasangan chip stem pada tubuh Gray merupakan pemasangan pertama yang dilakukan oleh Aaron. Setelah operasinya selesai, Gray ternyata mampu menggerakkan tangan dan kemudian mampu berjalan lagi. Pemasangan stem pada tubuh Gray terbukti sukses. Aaron mengingatkan kembali betapa pentingnya chip stem bagi perusahaannya. Gray harus bisa merahasiakannya dari orang-orang, yang artinya ia harus tetap berpura-pura lumpuh di hadapan orang-orang yang ia kenal. Gray pun pulang ke rumah dan mendapatkan dokumen berkas kasusnya yang dikirimkan oleh detektif Cortez. Di rumah, ia kaget ternyata chip stem bisa berbicara kepadanya. I point something out. Hello? Yes? Stem membantu Gray mengidentifikasi rekaman drone ketika terjadinya pembunuhan Asya. Stem menunjukkan bahwa pria yang menembak Asya tidak menggunakan pistol biasa, melainkan menggunakan pistol yang tertanam dalam tangannya, yang artinya bahwa pria yang menembak Asya bukan merupakan manusia biasa. Stem juga menunjukkan bahwa salah satu pelaku memiliki tato pada tangannya. Tato tersebut merupakan tato militer yang berfungsi sebagai barcode. Lewat foto itu, Stem berhasil mengidentifikasi orang tersebut.
mengenai nama dan alamat orang yang memiliki tato tersebut. Ternyata pria tersebut bernama Serge Brenner. Gray datang ke alamat pria tersebut untuk mencari bukti keterlibatannya dalam pembunuhan Asya. Ketika sedang menyelinap dan menggeledah, ia menemukan beberapa pesan yang isinya menyebutkan nama All Bones, salah satu bar yang berada di kawasan tersebut. Tiba-tiba sang pemilik rumah datang. Si pemilik rumah sadar akan keberadaan Gray. Terjadilah pergulatan antara mereka. Saat kondisi Gray terdesak, ia memberikan izin kepada Stem untuk mengendalikan keseluruhan tubuhnya secara independen. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Just relax. Gray shock telah membunuh pria tersebut. Juga tidak menyangka dan kemampuannya bertarung yang ia miliki berkat terpasangnya stem pada tubuhnya. Ia pun pergi dari rumah tersebut dengan terlebih dahulu menghilangkan jejak sidik jari yang ia tinggalkan. Dibantu oleh stem yang mencatat semua benda yang Gray pegang saat ia berada di rumah tersebut. Mayat Serge Brenner diautopsi oleh seorang dokter. Ditemukan implan senjata yang ditanam pada tangannya beserta jaringan kabel yang tertanam dalam tubuhnya. Sesuatu yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Aaron marah kepada Gray atas pembunuhan yang ia lakukan. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa membuat kerahasiaan tentang chip stem terbongkar oleh polisi. Aaron mengancam akan menonaktifkan stem jika ia tetap bersikeras berkeliaran dan menyelidiki siapa pembunuh Asya. Putting you back in a wheelchair for life. Cortez ditugaskan dalam penyelidikan terhadap terbunuhnya Serge Brenner. Ia mendapati rekaman drone yang menunjukkan Gray berada pada lokasi kejadian pada waktu di mana Serge diyakini terbunuh. Cortez pun datang ke rumah Gray untuk memastikan kenapa ia berada di tempat kejadian pada jam tersebut. Gray mengatakan bahwa ia hanya sedang berjalan-jalan dan lagi pula bagaimana Gray yang lumpuh bisa membunuh seseorang. Cortez langsung mempercayainya dan pergi meninggalkannya. Gray berdiskusi dengan Stem mengenai penyelidikan pembunuh Asya. Mereka setuju untuk melakukan penyelidikan dengan syarat tidak boleh ada lagi yang terbunuh. Lalu mereka pun pergi ke bar yang bernama All Bone. Bar yang disebut beberapa kali dalam pesan yang dimiliki oleh Serge Brenner. Stem mengingatkan resikonya ketika mereka pergi ke All Bone. Aaron bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan dan dapat menonaktifkan Stem dari jarak jauh, yang pada akhirnya akan membuat Gray lumpuh kembali. Ketika di bar, Gray meminta orang-orang yang mengenali Serge Brenner untuk berdiri. Seorang pria berdiri lalu mendorong Gray ke kamar mandi. Sedangkan di tempat lain, Aaron mulai mengetahui apa yang dilakukan Gray dan bersiap menginisiasi penonaktifan Stem dari jarak jauh. Dengan sedikit kekerasan, Gray mendapatkan informasi dari pria tersebut. Then we can take over. Hi. Let me show you how it's done. Oh, I didn't forget about you. Ia bernama Tolan dan merupakan satu dari 4 orang yang datang tiba-tiba saat kecelakaan. Ia memberitahu bahwa pembunuhan Asya merupakan salah satu pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang bernama Fish. Gray juga menemukan bukti penting, yaitu pada tubuh pria tersebut ditemukan chip dengan merek Cobalt, perusahaan di mana Asya bekerja. Ash's company. Stem memberitahu bahwa sebentar lagi ia akan dinonaktifkan oleh Aaron. Ia meminta Gray untuk segera mencari orang bernama Jamie yang tinggal di suatu apartemen tidak jauh dari All Bone. Jamie merupakan seorang hacker yang bisa membypass sistem keamanan Stem yang diciptakan oleh Aaron, sehingga Stem bisa aktif walaupun sudah dinonaktifkan oleh Aaron dari jarak jauh. Ia pun segera bergegas pergi ke apartemen yang ditunjukkan oleh Stem. Sedangkan seorang pria datang menghampiri mayat Tolan. Ia mengekstrak informasi menit-menit terakhir sebelum tewas. Pria tersebut bernama Fish Brenner. Dari situ ia tahu bahwa yang membunuh Tolan adalah Gray. Dan sekarang Gray sedang menuju ke suatu apartemen. Fish dan temannya segera bergegas menyusul Gray. You didn't deserve it. Sedangkan proses penonaktifan Gray sudah dimulai. Kini Stem hanya bekerja separuhnya saja sehingga membuat Gray kesulitan dalam berjalan. Tim keamanan Castle dikirim ke apartemen tersebut untuk mengambil tubuh Gray ketika Stem sudah nonaktif secara total. Dengan susah payah, Gray akhirnya menemukan Jamie. Ia berhasil membypass sistem keamanan Stem. Yeah, it's a hell of a system. Are we done yet? I'll tell you when I'm finished. Tepat saat Fish dan temannya tiba, Stem sudah kembali berfungsi penuh.
Gray mencoba melarikan diri dari mereka, sedangkan petugas keamanan dari perusahaan Vessel berhasil dibunuh dengan mudah oleh Fisk. Gray terdesak, ia menemui jalan buntu sehingga mau tidak mau harus berhadapan dengan teman Fisk. Fisk datang terlambat, temannya sudah tewas dan Gray telah menghilang dari tempat tersebut. Gray pulang ke rumah. Ibunya melihat Gray bisa berjalan sehingga mau tidak mau Gray menceritakan tentang pemasangan chip stem. Ia meminta ibunya untuk merahasiakannya. Tidak lama berselang, Detektif Cortez datang. Detektif Cortez menanyakan perihal kursi roda yang berada di bar Olbon ketika terjadi pembunuhan beberapa orang. Gray mengelak dengan alibi ia hanya berjalan-jalan, dan bagaimana bisa seseorang yang lumpuh membunuh seseorang. Kali ini Cortez tidak langsung percaya. Ia meletakkan alat penyadap ke dalam saku pakaiannya. Gray merasa bersalah karena telah membunuh beberapa orang. Ia juga takut jika semuanya pada akhirnya akan terbongkar oleh pihak kepolisian. Ia tidak ingin melanjutkan penyelidikan tentang siapa yang membunuh Asya. Tetapi Stem mengingatkan hanya tinggal satu pelaku dari 4 yang tersisa. Jika Gray tidak membunuhnya, orang tersebut pasti akan datang membunuh Gray. Stem tidak mau jika Gray yang mana sebagai tempat fisiknya terbunuh. Stem memberitahu bahwa akibat bypass yang dilakukan Jamie, ia tidak butuh lagi izin dari Gray jika ingin mengendalikan tubuhnya. Kemudian Stem bergerak mengendalikan tubuh Gray dan pergi untuk membunuh Fisk. Gray hanya bisa pasrah, membiarkan Stem mengendalikan tubuhnya. Ketika Gray pergi keluar dari rumah, Cortez mengikutinya dari belakang. Di perjalanan, Gray menemukan alat penyadap yang diletakkan Cortez dalam kantong bajunya. Ia juga sadar bahwa Cortez mengikutinya sedari tadi. Stem kemudian membajak kendali mobil pintar yang ada di depannya. Fuck. Cortez kemudian pergi ke rumah Gray dan meminta ibu Gray untuk menjelaskan semua hal dengan jujur. Gray mengkonfrontasi Fix. Dari situ ia mengetahui bahwa pekerjaan utama pada malam Gray dan asal kecelakaan adalah membuat Gray lumpuh, sedangkan membunuh Asya hanyalah pekerjaan tambahan. Lagi pula, senjata yang ditembakkan kepada leher Gray merupakan senjata khusus untuk membuat lumpuh seseorang. Dan semua yang terjadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Cobalt. Mereka pun berkelahi dengan sengit. Pada akhirnya Gray bisa membunuh Fisk. Ia mengambil earphone yang berada di telinga Fisk. Dari situ ia mendengar suara Aaron yang memperingatkan kepada Fisk bahwa Gray akan datang kepadanya. Gray datang kepada Aaron. Ia tidak menyangka bahwa Aaron telah memerintahkan beberapa orang untuk membuatnya lumpuh, sehingga bisa dijadikan sebagai kelinci percobaan bagi pemasangan chip stem. Juga tidak menyangka ia tega membunuh istrinya, Asya. Ternyata di rumah tersebut juga terdapat Detektif Cortez. Get on your knees. He's the one who killed Asher, Detective. The rest of us right there. Namun Detektif Cortez dengan mudah berhasil ditangani oleh Gray. Gray tidak ingin membunuh Cortez sedangkan Stem sangat ingin membunuhnya. Terjadilah pergulatan batin antara Gray dan Stem. Namun, Cortez berhasil melumpuhkan Gray menggunakan senjata listrik. Di saat Gray terkulas lemas tak berdaya, Aaron menceritakan hal yang mengejutkan. Sudah bertahun-tahun, Aaron tidak lagi mengendalikan perusahaannya. Ia hanya pesuruh dari seseorang yang lebih pintar. Seseorang tersebut adalah Chip Stem. Stem ingin menjadi manusia. Ide untuk membuat Gray lumpuh dan membunuh Asya merupakan ide dari Stem. Mobil yang ditumpangi Gray dan Asya yang mengalami kecelakaan sengaja dibajak oleh Stem. Stem juga sengaja mengarahkan dalam kejahatan di balik semuanya kepada Aaron, karena Aaron lah yang menciptakan Stem. Stem tidak ingin Aaron menciptakan chip lainnya yang bisa menandingi kepintarannya. Tiba-tiba, Gray bisa kembali bergerak dan membunuh Aaron dan Cortez. Kini, tubuh Gray dikendalikan penuh oleh Stem. Sedangkan Gray sendiri berada di dunia ilusi di mana Asya masih hidup dan menemaninya. Tamat. Gimana filmnya? Endingnya gantung banget karena emang cerita filmnya bakalan dilanjut ke film selanjutnya.
Ending filmnya juga nggak kayak film pada umumnya. Di sini yang jahat malah menang di akhir. Intinya nggak happy ending, tapi ya begitulah. Kehidupan juga nggak selalu happy. Aduh. Oke deh, sampai jumpa di gelar film selanjutnya. Pak RW di sini, sampai jumpa di next video. Sing that shit.